Halo pendengar itu, balik lagi bersama gue Lucu Lami Times. Dan ya, kemarin kita udah sempat bahas Halo RS4 Max dan juga Halo Solar Pro. Dan di video kali ini, Halo kembali merilis sebuah smartwatch yang harganya under 1 jutaan. Yang mana, kalau misalnya buat fitur-fiturnya, gue baca di website, Halo RS5 ini dia membawa layar AMOLED yang sangat besar, ada Bluetooth phone call, terus modal harganya ada banyak banget, dan juga baterainya diklaim mampu bertahan hingga 20 hari. Tapi, apakah nyampe 20 hari? Yaudah, bumper dulu aja. Ya, Halo RS5 ini udah dirilis per tanggal 27 Februari kemarin. Dan kalau misalnya kalian pengen beli si Halo RS5 ini, link deskripsi udah gue cantumin di bawah. Tapi nanti aja tonton dulu videonya sampai selesai supaya teman-teman tahu fitur-fitur apa aja yang dibawakan oleh Halo RS5 ini. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita unboxing dulu untuk si Halo RS5 ini. Siu! Oke, ini dia untuk packagingnya. Dia warnanya hitam, beda seperti Solar Pro dan juga RS4 Max, yang dimana dia waktu itu kardusnya itu warnanya putih orange kayak gini. Dan kalau misalnya di RS5 dia warnanya hitam seperti ini. Terus di sini ada tulisan Halo Dual Core 2-in-1. Ini chipsetnya mungkin ya. Ya, di sini ada RS5-nya tampilannya kayak gini, dan di sini di bawahnya kita mendapatkan strap tambahan, yang dimana strap tambahannya ini dia sudah terbuat dari braided atau nilon. Di bagian sampingnya di sini tulisan Power in Shelf. Terus di bagian sampingnya ada tulisan Halo RS5 dan juga ada barcode, dan di bagian belakangnya di sini ada spesifikasi dari RS5-nya. Cuman nanti aja kita bahas di belakang. Langsung aja kita buka dulu. Nah, ini kita klet. Langsung aja kita buka seperti ini. Nah, ini dia. Spesialnya Halo tuh pasti selalu di sini dikasih tambahan busa ya untuk pelapisan di smartwatch-nya. Dan kalau misalnya kita pinggirin dulu untuk smartwatch-nya. Di sini buat kelengkapannya. Nah, ini buat strap penggantinya. Dia bahannya nilon dan ini halus banget ya untuk strapnya. Untuk bagian kain nilonnya ini benar-benar halus banget. Dan buat pengaitnya, di sini dikasih semacam kayak velcro gitu ya. Ada 5 titik kain velcro buat nge-adjust pergelangan tangan kita. Dan kalau misalkan buat ukuran strapnya ini dia ukuran 22 mm. Kalian tinggal cari-cari aja di e-commerce, banyak banget buat strap ukuran 22 mm. Tinggal kalian sesuaikan apa yang kalian mau. Terus kelengkapan lainnya, kita juga dapat kabel charger, yang kabel chargernya sama aja ya kayak kabel charger Halo pada umumnya. Dan juga ada manual book yang pastinya bakal tidak kita baca. Oke, kita pinggirin semua untuk kelengkapannya. Buat build quality-nya, feel pertama gua megang si RS5 ini bobotnya lumayan cukup berat, terutama di bagian bodinya ini. Karena buat bagian bodinya ini dia udah terbuat dari alloy atau metal. Nah, kayak gini. Terus juga keren banget ini buat cuttingannya. Semacam kayak diamond cutting gitu. Di bagian atasnya ini dia nggak langsung nusuk tajam, tapi kayak ada semacam patahannya gitu di sini. Terus di bagian bawahnya juga. Nah, cuman dia nggak dibuat glossy, dia dibuat doff kayak bagian frame-nya. Oke, kita klet dulu. Terus buat crown-nya, ini dia juga udah digital crown dan enak banget feel-nya kalau misalnya kita putar-putar ada suaranya. Buat konfigurasinya sama aja ya. Di sini ada sensor heart rate, terus juga ada 2 pin magnetic charging. Terus di sini juga ada lubang mikrofon, ada lubang ventilasi, dan di sampingnya ada lubang speaker yang artinya dia udah bisa untuk Bluetooth phone call. Nah, kalau misalnya buat strapnya sendiri nih yang warna hitam ini dia bahannya silikon dan dibuat halus gini aja. Nggak ada tekstur-tekstur sama sekali. Menurut gua build quality-nya cukup oke sih. Nah, gua nggak pengen pakai yang ini, tapi gua mau pakai yang braided ini nih. Karena kabelnya lumayan cukup eksklusif, jadi gua mau pakai yang ini aja. Oke, kayak gini kalau misalnya udah dipasang ke smartwatch-nya. Langsung gua mau fitting dulu di tangan gua. Buat ukuran tangan gua, ini ukuran 15-16. Jadi kalian bisa sesuaikan aja, atau bisa jadi referensi ukuran tangan kalian. Tinggal kita tarik kayak gini, kayak gampang banget ya buat ngejasnya, dan kita lipat. Di sini ada lebih ya, jadi nggak bisa sampai mentok banget, dan kita sesuaikan aja sesuai dengan velcro-nya. Sedikit agak kendor di tangan gua untuk ukuran 15-16 untuk strap nilonnya ini, karena dia nggak bisa sampai fit banget di tangan gua. Jelek jadinya, ada lebihnya di sini. Tuh, gitu. Oke, langsung aja kita nyalain.
Nah, ada animasi bootingnya, high low. Dan seperti biasa, high low buat booting awalnya dia kayak gini. Jadi harus di setup dulu nanti. Di sini buat pilihan bahasanya kita bisa atur menggunakan digital crown-nya. Yang dimana kalau misalkan buat bahasa Indonesia di sini udah ada ya bahasa Indonesia. Kita pakai bahasa Inggris aja. Nah, kita harus pairing dulu ke smartphone kita menggunakan aplikasi namanya HaloFun. Oke, sembari gua setup, gua bakal bacain spesifikasi dari Halo RS5 ini. Buat spesifikasinya, Halo RS5 ini dia sudah menggunakan panel AMOLED berukuran 2 inch yang layarnya ini udah nge-curve 2.5D. Buat resolusinya ada di 410 x 502 pixel, dan yang terbaru Halo RS5 ini sudah menggunakan refresh rate 60 Hz serta peak brightness-nya yang gede banget hingga 1000 nits. Buat ukuran dimensinya 50 x 38 mm, ketebalan total 11 mm, dan bobotnya menyentuh hingga 50 gram. Kalau di atas kertas, speknya emang bagus banget. Dia juga punya screen body ratio hingga 75%. Tapi kalau misalnya kita detailin lagi, bagian bezel layarnya nggak simetris untuk bagian atas dan bagian bawah. Dan bagian layarnya ini berasa kepotong gitu buat di bagian atas dan bawah. Berasa kurang halus roundednya. Dan itu bakal kerasa kalau misalnya kita pakai watch face yang full color. Kalau misalkan pakai watch face yang hitam, ini masih bisa teratasi. Panel layarnya juga bagus, dimensinya luas, warnanya gonjreng, karena Halo RS5 ini punya true color display yang bisa menghasilkan warna hingga 1,6 juta warna. Kalau dipakai buat scrolling, refresh rate-nya yang dihasilkan Halo RS5 ini nggak berasa 60 Hz-nya. Kalau kita bandingin dengan Redmi Watch 4 yang sama-sama sudah pakai panel layar 60 Hz, berasa beda jauh feel scrollingnya. Gestur-gesturnya juga minim banget transisinya, jadi kayak berasa murahnya ini jam. Disclaimer, di sini gue membandingkan dengan Redmi Watch 4 itu bukan dari harganya, tapi karena Redmi Watch 4 dia sudah menggunakan panel layar 60 Hz, jadi nggak ada masalahnya buat ngebandingin refresh rate-nya. Kalau buat peak brightness-nya, ini udah terang banget, enak buat dipakai ngeliat notif ketika kita lagi di luar ruangan. Watch face yang disediakan di Halo RS5 ini hanya disediakan 4 watch face plus 1 watch face yang bisa diinstal di HaloFun. Dialnya juga belum nyapu, dan ada 2 pilihan AUD yang bisa kita pilih, antara yang analog atau yang digital. Buat mode olahraganya, di Halo RS5 ini kita sudah disediakan 150 lebih mode olahraga yang bisa kita gunakan. Walaupun di mode olahraganya disediakan olahraga yang menyangkut dengan basah-basahan seperti kayak arung jeram, speedboat, berselancar, berenang, bahkan menyelam. Di RS5 ini dia nggak bisa digunakan untuk berselam, karena kalau misalnya gue baca di websitenya, dia hanya tersertifikasi IP68, yang mana cuma bisa buat menuhin kebutuhan harian kita seperti keringat olahraga, terkena hujan, atau buat cuci tangan. Bukan diperuntukkan untuk berselancar, berenang, atau aktivitas yang membutuhkan kecepatan air yang tinggi. Kalau dipakai buat jogging atau walking, data yang ditampilkan udah cukup lengkap. Ada durasi olahraga, detak jantung, kalori, jarak, jumlah langkah, dan juga pace. Tampilan layarnya juga enak, kita juga bisa ganti-ganti musik pas di mode olahraga. Buat data lebih lengkapnya kita bisa lihat di aplikasinya HaloFun. Termasuk kalau misalnya kalian mau tracking area jogging, harus pakai aplikasinya, karena di Halo RS5 ini dia belum ada fitur GPS in bodinya. Dan kadang banyak yang nanya dari teman-teman, "Bang, udah super Strava belum?" Nah, di Halo RS5 ini dia sayangnya belum bisa import data ke Strava. Healthy monitoringnya juga lengkap banget. Ada heart rate yang bisa kita set secara otomatis dan datanya bakal bisa direkap selama 7 hari ke depan. Stress level dan juga blood oksigen yang bisa kita set secara otomatis juga. Sleep monitoring yang bisa melacak waktu tidur kita, dan udah dilengkapi dengan rapid eye movement dan sporadic naps, yaitu buat ngedeteksi kalau misalnya kita tidur siang. Terus juga ada respiratory rate, mood checker, breathing exercise, dan female health. Kalau misalkan buat fitur komunikasi sendiri, di Halo RS5 ini sudah disematkan Bluetooth phone call, yang dimana di sini gue coba menggunakan iOS, dia itu bisa, tapi kalau misalkan buat di Android, hanya muncul notifikasinya saja. Tapi juga ada kelemahan juga, kalau misalkan ada panggilan biasa, di iOS itu kita nggak bisa untuk quick reply, tapi kalau misalkan di Android bisa untuk quick reply, dan masuknya itu ke SMS, bukan ke chat WhatsApp atau chat Telegram segala macam. Buat notifikasinya, walaupun fontnya ini kecil-kecil, tapi informasi teks yang ditampilkan itu bakal kepotong kalau misalkan teksnya panjang banget. Emojinya juga nggak kebaca, jadi bakal kotak-kotak, dan buat quick reply chat pun belum ada. Kalau misalkan buat fitur-fitur lainnya seperti weather, alarm, voice assistant, emergency call, stopwatch, timer, flashlight,
Find My Phone, remote kamera yang bisa kita pakai menggunakan aplikasi sistem HP, dan kalkulator udah ada semuanya di Halo RS 5 ini. Terus kalau misalnya kita masuk ke bagian settingan, di sini kita bisa atur menu view-nya yang dikasih 3 varian, ada honeycomb, grid, dan juga list. Dan buat ganti-gantinya juga kita bisa dengan klik 2 kali tombol crown-nya. Terus buat set brightness-nya, dia belum ada auto brightness. Screen time-nya yang mentok hanya 15 detik. Vibration-nya yang menurut gua ini enak banget, dan kita juga dikasih 3 kekuatan yang bisa kita custom untuk vibration-nya. Ada password, Rest to Wake Up, dan juga Do Not Disturb. Cuman yang disayangkan kalau misalkan buat passwordnya di Halo RS 5 ini dia nggak ada fitur Words of Lock. Jadi kalau misalkan kalian lagi lepas jamnya kayak gini, itu smartwatch-nya nggak langsung ke lock secara otomatis. Terakhir buat baterainya yang berkapasitas 300 mAh, selama gue penggunaan RS 5 ini, awal gue unboxing baterainya itu dia tertera 95%. Dan habis itu bisa sekitaran 3 harian sampai 9%. Ya tergolong cukup boros untuk penggunaan baterai di Halo RS 5 ini, karena buat pengecasannya juga termasuk lama. Gua ngecas selama 2 jam itu hanya terisi sekitar 80% aja. Mungkin butuh waktu sekitar 2,5 jam atau bahkan bisa sampai 3 jam untuk pengecasan full si Halo RS 5 ini. Kesimpulannya, buat Halo RS 5 yang harganya dibanderol dengan harga 599, ini bisa jadi solusi kalau misalkan kalian nggak suka dengan Halo Solar Pro. Dengan fitur-fitur yang dibawakan menurut gua lebih lengkap dibanding di Halo Solar Pro. Karena seingat gua kalau misalkan di Halo Solar Pro itu dia buat sleep monitoringnya nggak bisa mendeteksi rapid eye movement dan juga nggak ada sporadic naps-nya. Ya, so far selisihnya harganya lumayan cukup dikit ya, bisa dibilang sekitaran 30 ribuan. Gua sih prefer banget si Halo RS 5 ini ketimbang si Halo Solar Pro. Tapi kalau misalnya kalian emang kurang suka sama bentuk yang agak sedikit kotak kayak gini dan kalian sukanya yang bulat, Halo Solar Pro mungkin bisa jadi solusi pengganti si Halo RS 5 ini. Sekian review gua mengenai Halo RS 5 ini, dan buat kalian yang pengen beli Halo RS 5 ini langsung aja klik link deskripsi yang udah gue cantumin di bawah, atau kunjungin e-commerce Anytime baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Oke, well, ciao. Gue sih ini.